Koleksi perpustakaan. Di dalam video ini, kita akan membahas dua materi pembahasan, yaitu yang pertama, mengenai pengertian koleksi perpustakaan, lalu yang kedua mengenai pengembangan koleksi perpustakaan. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian koleksi perpustakaan. Apa itu koleksi perpustakaan? Di sini ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian koleksi perpustakaan, yaitu yang pertama, menurut Standar Nasional Perpustakaan atau disingkat SNP, yaitu semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan. Yang kedua menurut Kohar, yaitu mencangkup berbagai format bahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan alternatif para pemakai perpustakaan terhadap media rekam informasi. Dan yang ketiga menurut Darmono, yaitu sekumpulan rekaman informasi dalam berbagai bentuk tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, dan tidak tercetak seperti bentuk mikro, bahan audiovisual, dan peta. Sehingga, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian koleksi perpustakaan adalah seluruh bahan pustaka yang ada di perpustakaan yang disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan oleh semua pengguna perpustakaan tersebut. Lalu, di sini ada beberapa jenis koleksi perpustakaan yang harus kita ketahui, yaitu karya cetak, karya non-cetak, bentuk mikro, karya elektronik. Yang pertama kita akan membahas tentang karya cetak. Apa itu karya cetak? Karya cetak merupakan hasil dari pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak, seperti contoh, buku, laporan penelitian, terbitan bukan buku seperti brosur, peta, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu yang selanjutnya yaitu karya non-cetak. Apa itu non-cetak? Karya non-cetak merupakan hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam suara, rekaman video, rekaman gambar, dan kombinasinya. Atau istilah lain adalah bahan non-buku ataupun bahan pandang dengar. Seperti contoh, rekaman gambar dan video, bahan grafika, rekaman suara seperti pita kaset, dan piringan hitam. Lalu yang ketiga yaitu bentuk mikro. Apa itu bentuk mikro? Bentuk mikro merupakan semua dokumen yang menggunakan media film dan tidak dapat dibaca dengan mata biasa, melainkan harus memakai alat bantu seperti microreader. Bahan pustaka ini digolongkan tersendiri, tidak dimasukkan bahan non-cetak. Seperti contoh, ada 3 macam bentuk mikro yang sering menjadi koleksi perpustakaan, yaitu mikrofilm, mikrofiche, dan mikrovacuum. Dan yang terakhir yaitu karya elektronik. Seperti yang kita ketahui, dalam perkembangan saat ini, media elektronik berkembang sangat pesat, sehingga semua karya dapat dibentuk berupa file. Namun, file hanya dapat dibaca oleh alat, seperti contoh komputer, handphone, proyektor, dan virtual reality. Pembahasan kedua. Dalam pembahasan kedua ini, kita akan membahas tentang perkembangan koleksi perpustakaan. Apa itu pengembangan koleksi perpustakaan? Pengembangan koleksi perpustakaan merupakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan koordinasi kebijakan seleksi, menilai kebutuhan pemakai, studi pemakaian koleksi, evaluasi koleksi,
identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan kerjasama sumber daya koleksi, pemeliharaan koleksi, dan penyiaran koleksi. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menambah jumlah koleksi, meningkatkan jenis bahan bacaan, dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan masyarakat pemakai. Di sini ada beberapa manfaat dari pengembangan koleksi perpustakaan yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, membantu menetapkan metode untuk menilai bahan pustaka yang harus dibeli. Yang kedua, membantu merencanakan bentuk kerjasama dengan perpustakaan lain. Yang ketiga, membantu identifikasi bahan pustaka yang perlu dipindahkan di gudang atau dikeluarkan dari koleksi. Yang keempat, membantu dalam merencanakan anggaran jangka panjang dengan menetapkan prioritas dan garis besar sasaran pengembangan. Dan yang terakhir yaitu, membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan. Setelah kita mengetahui dan memahami tentang pengertian, tujuan, dan manfaat dari pengembangan koleksi, di sini ada beberapa tahapan dalam pengembangan koleksi, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan, lalu kebijakan pengembangan koleksi, lalu pemilihan bahan pustaka, lalu pengadaan bahan pustaka, lalu penyiangan atau weeding, dan yang terakhir yaitu evaluasi koleksi. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan koleksi. Nah, apa saja kegiatan dalam pengembangan koleksi? Di sini ada 3 kegiatan dalam pengembangan koleksi. Yang pertama, menentukan kebijakan umum pengembangan koleksi berdasarkan identifikasi kebutuhan pengguna berdasarkan asas. Karena di sini saya mengambil contoh universitas, maka kebijakan ini disusun bersama oleh sebuah tim yang dibentuk dengan keputusan rektor dan anggotanya terdiri atas unsur perpustakaan, fakultas, atau jurusan, dan unit lain. Yang kedua yaitu menentukan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab semua unsur yang terlibat dalam pengembangan koleksi. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan akan informasi dari semua pengguna yang dilayani. Dalam pengembangan koleksi, tentu saja kita memerlukan kebutuhan untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut. Nah, apa saja kebutuhan yang harus kita perlukan? Yaitu yang pertama, anggaran yang memadai. Kenapa? Karena dengan anggaran yang memadai akan mempengaruhi rencana pengembangan koleksi yang sudah kita atur sebelumnya. Lalu yang kedua, sumber daya manusia yang profesional dan berkompetensi. Tentu saja selain anggaran, sumber daya manusia ini juga sangat mempengaruhi dalam pengembangan koleksi. Lalu yang ketiga, struktur organisasi yang jelas. Dan yang terakhir adalah alat bantu pemilihan bahan pustakawan yang relevan. Dalam kegiatan pengembangan koleksi, di sini ada beberapa cara untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu mempelajari kurikulum setiap sekolah atau program studi. Yang kedua, memberikan kesempatan sivitas sekolah atau akademika untuk memberikan usulan melalui berbagai media komunikasi. Yang ketiga, menyediakan formulir usulan pengadaan buku, baik secara tercetak maupun elektronik. Dan yang keempat, evaluasi pengguna secara berkala untuk menilai keberhasilan perpustakaan dalam melayani pengguna. Lalu yang selanjutnya yaitu memilih dan mengadakan bahan perpustakaan lewat pembelian, tukar-menukar,
hadiah, dan penerbitan sendiri menurut prosedur yang tertib. Lalu yang keenam, merawat bahan perpustakaan. Yang ketujuh, menyayangi koleksi perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi koleksi perpustakaan. Nah, untuk pembahasan koleksi perpustakaan, tentu saja tidak berakhir sampai di sini. Untuk pembahasan yang berikutnya, kita akan membahas di video yang selanjutnya. Terima kasih. Annyeong!